juga sama ilmu kebatinan. Kakinya pegel, gini aja kita. Yakin aja, ahlul yakin. Ahlul yakin itu tidak bisa dapat dari mana-mana. Ahlul yakin itu adanya pada diri kita sendiri. Tidak bisa belajar di padepokan Sendang Jagat, tidak bisa belajar di manapun. Ahlul yakin itu ada pada diri sendiri. Yang bisa merubah darah diri kita adalah diri kita sendiri dengan keyakinan. Saya enggak, Bu. Tapi kalau enggak melalui guru, ya enggak bisa juga. Kayak mana Ini caranya? kan kali ini kan ada arahan dari saya. Iya, makanya Ini logika enggak? Saya tanya, ini logika atau enggak? Logika kan? Ilmu alam kan ini. Asal kita berpikir sehat, maka semua akan sehat. Kecuali kita, contohnya seperti ini. Nanti aku kalau gini megap ya. Maka terjadi megap. Kenapa? Kita sudah ciptakan sebelum kita kerjakan. karena omongan kita itu adalah doa ya. Iya, ibu takut jatuh, ibu bisa jatuh. Oh, nanti aku sandung. Contoh seperti ini. Ada pasiennya dari Medan ya. Dia stroke. Dia takut jatuh. Alhamdulillah, Bu. Tiba tenang. Kenapa? Begitu dia berpikir gini, Bu. Ini kan kita kan kontrol. Ini otak kita kontrol. Begitu kita jalan takut, ini otak kita udah gak kontrol ini. Ini ada aja. Ada lalat lewat, serempet lalat aja jatuh kita. Kenapa? Kita sudah gak kontrol. Seharusnya ini gak bisa kita pijat. Kenapa? Otak kita sudah gak kontrol. Makanya jangan sugestikan. Kalau orang sakit lah, kalau orang kemarin bilang dari kemarin Bapak ya, dari Siantar, dia kalau waktu itu, wah marahnya dia, wah taman marah kayak jaga-jaga gini. Itu sugesti dia sebetulnya. Kakak ini kalau kami jalan, hati-hati nanti jatuh. Sanggup? Siapa? Bilang karena aku mentak mau karma dia, awas, hati pelan gitu. Itu sugesti. Sugesti hilangkan. Kalau ingin tidak bahaya, hindari yang kata jangan, awas, itu hindari. Dia selalu bilang sama aku, sanggup kau? Sanggup. Jangan bilang nggak Berarti sanggup. ibu selama di rumah juga harus ada dikoordinir orang lain kan? Nggak ada. Nggak ada, tapi harus diawasi. Aku sendiri aja di rumah. Lah ibu ini dekat rumah kan? Ya sering-sering juga lah ada Datang. temennya. Berarti ibu harus dikoordinir. Kenapa? Ibu ini kan karena saudara nggak yakin dengan ibu, Iya. makanya sering dikoordinir itu bagaimana. Iya. Alhamdulillah juga Bu kan ada yang koordinir. Jadi mulai nanti ibu pulang, ibu ciptakan pikiran pola pikir sehat, ya harus berubah. Rasa takut itu hilangkan pelan-pelan, sugesti itu hilangkan pelan-pelan. Berbanyak minum air hangat. Aku makanya selalu aku jatuh. Tapi aku udah jatuh sekali, aku nggak ada kapok. Iya, karena begini Bu. Kuat begini aku. Kalau kayak gini selamanya kayak kapan pun nggak bisa gitu Iya, aku. jadi boleh ibu nanti nggak pada waktu ibu boleh datang kemari. Pas ada waktu luang datang kemari, itu boleh nggak apa-apa. Untuk merubah pola pikir. Kalau pola pikir sudah rubah, tinggal terapisnya mudah. Yang sulit itu kalau pola pikirnya belum bisa dirubah itu sulit. Contohnya seperti ini kan, Bapak nggak percaya. Aku sendiri yang ngerasain loh Pak. Aku nggak mikirkan apa-apa, tapi kok rasakan seperti ini. Jadi saya mau bantah gimana ya wes nggak apa-apa. Ikuti aja dulu alurnya dia gitu. Itu loh kita gini Bu. Itu tanpa kita sadari sugesti yang kita ciptakan itu bukan kita hanya berpikir aja. Dari perjalanan sebelumnya itu juga bisa menjadikan sugesti. Rasa takut itu ada, takut jatuh, tapi karena kita merengkel bandel, makanya kita tetap gitu di jalan terus. Tapi rasa takut itu kalau ingin sehat, rasa takut itu hilangkan. Semua Nggak ada rasa takut gitu, takut jatuh nggak ada. Tapi nyatanya bisa jatuh kan? Kenapa? Perjalanan ibu lebih dulu kepala dibandingkan badan. Iya. Kalau orang berjalannya lebih dulu kepala daripada badan, dia gampang jatuh. Badan ini kalau berdiri gitu gak mereng loh. Ya iya, emang mereng dia. Mereng ini. Karena berat sebelah dia. Karena apa? Kalau di sini kan nggak lancar. Darah itu nggak lancar. Karena orang mengira, oh ini seperti ini ya. Itu kan dari mereka. Kalau ada memang iya buktikan. Ya kan? Kalau memang mereka ceritakan itu hal gaib. Kalau tubuh ibu diikat ataupun diapain gini atau ular atau digigit ular, ya buktikan. Keluarkan gitu. Nah mana? Kalau nggak bisa nggak usah ngomong.
Walaupun siapapun orang menangani, saya katakan gitu. Karena apa? Dia itu tidak bisa kita nyatakan atau kita wujudkan. Kita harus kita pendam, bukan kita menipu, tapi menciptakan orang itu sehat, berpikir secara logika. Kalau kita ceritakan tentang masalah itu, yo stres lah bu, kapan selesainya? Kok eneng-eneng ayo. Iya. Kalau kita ikutkan takut ya nggak mungkin terjadi. Karena gini kan, orang merasa kan, saya sesat. Datanglah kan sama mbah si Polan kan katakan, saya nangani. Wah ibu ini dadanya di kaki sama orang. Drop, besok, selesai itu. Guys, napas itu, karena otak kita sudah mengatur, walaupun nggak kita pikirkan. Dengan sendirinya, lagu lama itu diputar lagi. Kita ingat kembali. Nostalgia, lagu nostalgia itu. Tentang perjalanan hidup ini, kita tahu. Yang buat sakit itu siapa bu? Semua hampir rata-rata 99,9% itu dari diri kita. Benar nggak? Dari orang lain, contoh dari orang lain. Itu akibat perilaku kita. Contohnya gini, saya sama ini, Udin. Saya sering marah-marah sama Udin. Kadang-kadang saya maki-maki dia tanpa ada sebab. Sakit hati dia. Tak doa dia, mau dari doa dia dijawab Allah. Bisa nggak? Sakit kalau doakan sama dia. Karena kenapa? Bukan karena doa dia, karena sifat kita sebetulnya. Dia sadar diri. La ula pola, ya kan? La ula pola. La ula pola. La dari Allah. Enggak. Itu karena apa? Ujian kita loh, karena sifat kita yang jahat. Lupa semuanya. Nah kasih ujian sedikit, sakit. Ulah dari orang lain, kiriman orang lain, doa orang lain itu akibat rata-rata doa orang lain. Sama sakit hati sama kita, kan dari kita juga kan. Pola, yo kita diwi akan kita. Benar nggak? Berarti semua kan dari diri kita sendiri kan. Jadi hilangkan prasangka buruk apapun sama orang lain, berprasangka baik sama orang lain, walaupun pada dasarnya dia jahat. Kalau kita ingin senang, bebas, jangan jadi makhluk. Apa benar yang enak bintang benar? Bukan ya? Dan kita panut di Rasulullah kan, dia dulu susah nggak begitu. Wah susah tenang pun. Sidang kandungannya bapaknya neng, begitu lahir mamanya neng, tinggalnya di KKI, masih kecil aja dia butuh kangen. Begitu sudah menjadi dewasa dia sampai dilempar orang, dimaki-maki sama orang. Sakit nggak kan kita? Sampai dia jadi rasul pun dia akan jadi rasul masih susah. Jadi kalau kita, makanya itu seseorang saudara si A, dia akan diangkat derajatnya sama Allah, dia akan dilindungi sama Allah. Dengan apa? Dengan ujian, bukan dengan kesenangan. Sampai di akhir hayat, maka dialah pilihan Allah. Bu mau nggak? Boleh sih sakit deh. Ya kan ya? Sakit nangis. Wali itu ada yang senang nggak? Wali Allah itu ada yang senang. Uripin nonton. Ya, kita belajar dari perjalanan ya, mereka yang kita terhebat, kita lebih belajar dari mereka. Tapi bukan berarti kita ikuti perjalanan mereka, jalan mentang-mentang kita ikut perjalanan mereka terus kita tiap hari jalan-jalan. Jangan mah. Dalam arti kata mereka aja seorang pilihan Allah itu banyak ujiannya. Lah kita ini gimana? Lah kita ini orang yang ngopo-poi. Nah dia ngomong sholat itu patok ayam. Nah ini sholat, ini tulis. Malah jangan kalau usah. Pas ketora sini yuk pol. Ya kan ya. Jadi benahi diri, rubah ibadah, perbaiki ibadah, rubah pola pikir, rubah pola hidup. Dengan hal yang tiga ini kedepannya akan bisa menjadi lebih baik. Tapi hati kita menjadi senang. Hidup uang tidak bisa menjamin segalanya, benar nggak Bu? Tapi tanpa uang rasanya mau mati. Ya kita semua perlu uang. Dengan kegiatan apa kita butuh uang.
juga makan, juga berdoa. Benar nggak Pak Kadi? Jadi Pak Kadi ini belajar dari Solo, datang kemari itu mau belajar menjadi lebih baik. Kenapa? Kalau kita lihat Pak Kadi usia berapa Pak? 60 tahun dia pengen belajar. Yang usianya berapa Hadi? 18 tahun nggak mau belajar, lucu nggak? Udah ini usianya 18. Dia nggak mau belajar. 18 tahun jalan 18 tahun. Di sini kan ini belajarnya mudah tapi sulit tapi mudah. Kalau kita anggap sulit ya sulit dia belajar. Kalau kita anggap mudah ya mudah. Belajar cuma ini, ikut arahan, ikut ini, ikut itu, udah selesai. Pengobatan juga sama Bu. Melaksanakannya ini Iya. malas. Pengobatan juga sama. Pertama kita cek terapi. Kalau kita terapi jangan ada nyonyot. Bener nggak Bu? PJT terus nyonyot. Yang paling utama pengobatan adalah memberikan masukan-masukan yang positif, itu menyegarkan hati kita, itu mengembalikan pola pikir kita. Apabila hati kita sudah menjadi rileks, maka pola pikir kita akan diperbaharui lagi. Enak rasanya, tenang. Kalau hati kita sudah tenang, maka penyakit akan berangsur-angsur hilang pelan-pelan tapi, dan ikuti aturan yang ada. Jangan jangan boleh. Selagi masih kita ingin sehat, pagi itu kurangi tidur. Sering malas nggak? Yang di pas depan pas 12 pas saya ini, ibu saya malas. Pagi-pagi ngapain kan? Itu akan merusak fungsi saraf yang ada di pinggang sampai ke otak. Kalau nggak percaya, ibu sehat kan? Ibu tinggalkan sehat lah. Coba ibu 1 hari tidur aja, bangun, wah pegel-pegel kan badannya. Karena apa? Darah itu tidak sinkron di dalam. Tapi kalau yang kayak model tidur tuh nggak bisa bergerak itu apa itu? Maksudnya tidur nggak bisa bergerak itu? Ya bisa. Kayaknya kita sadar gitu tapi oh itu ketindihan. Orang bilang itu ketindihan. Makanya sebelum tidur kita doa. Oh bukan karena ini tak apa darah. Bukan, kita perbanyak doa. Itu dihitung dulu. Itu orang bilang seperti itu. Pada dasarnya ada dari pola pikir kita yang menekan. Lahat terakhir masuk dia ke alam mimpi antara sadar dan enggaknya. Makanya itu saran saya ya, ini kan cuma saran, dilaksanakan boleh nggak pun juga boleh. Jangan sampai batal wudhu. Kamu batal wudhu lagi, kan nggak rugi, kembali nggak rugi. Kalau membeli wajar lah ya kan. Tidur Sebelum jangan sampai batal wudhu. Usahakan dalam keseharian kita wudhu, jangan sampai batal wudhu. Batal wudhu namanya batal wudhu lagi. Coba di pelan-pelan dibuat. Oke? Kalau mau tidur wudhu dulu. Setelah itu setelah wudhu baca surah Al-Fatihah 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, 3 kali, Ayat Kursi 3 kali. Maka Allah akan memberikan satu malaikat sampai kita baru pagi hari. Bagian malaikat jaga satpam. Kalau satpam bisa ngantuk. Kalau itu kan nggak bayar, cuma doa. Dia 3 kali. Surah Al-Ikhlas, Al-Ikhlas 3 kali. Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali, Ayat Kursi 3 kali. Karena itu juga sama artinya dengan hidup daripada kaliannya. Surah Al-Ikhlas 3 kali kita sudah khatam ya. 3 kali kita sudah khatam kita. Ayat apa? Surah Al-Ikhlas. Dalam Al-Quran itu isinya 30 juz ya Bu ya? Iya. Kalau nggak salah 30 ya? Iya lah. Iya kan? Dan 30 juz. Itu ada 114 surat ya? Iya. 114 surat. Terus 6.666 ya kalau nggak salah ya ayat ya kan? Dari kesemua itu semua memakai
Bismillahirrahmanirrahim kan? Cuma satu ayat yang tidak memakai Bismillahirrahmanirrahim. Ayo surat apa? Surat apa ya tahu? Surat At-Taubah ya? Karena dia adalah petunjuk perang. Surat yang mengisahkan tentang perang ya. Itu dia tidak memakai Bismillahirrahmanirrahim. Surat apa itu? At-Taubah atau apa ya? Kalau nggak salah surat At-Taubah kalau nggak salah. Taubah itu. Dia itu surat At-Taubah itu tidak menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Lainnya tetap menggunakan. Di dalam 30 juz itu induknya di surat Al-Fatihah, benar nggak? Iya. Di dalam surat Al-Fatihah induknya di mana? Dalam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yalah. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim induknya di mana? Alhamdulillahirobbilalamin. Bah. Berarti bah itu adalah induk dari seluruh isi Al-Quran, benar nggak ya? An-Rubbat. Induknya bah. Karena itu menggambarkan bumi dan langit. Bumi adalah wadah. Kita bilang ibu bumi, ya kan Bu? Ibu yang mengandung bumi. Bobonya siapa? Bobo angkoso itu apa? Kalau orang bilang bobo angkoso ya. Angkasa. Iya. Tadi kata itu katanya yang dulu. Bukan kata saya, semuanya saya. Kalau pun saya ya mungkin ada kesalahan ya. Itu adalah belajar agar kita bisa memahami ini bagaimana. Kalau jadi perempuan paling enak perempuannya paling enak ya. Perempuan ini nilainya predikannya 3 kali daripada laki-laki. Anak predikat yang paling tinggi adalah perempuan, laki-laki enggak. Predikat laki-laki cuma kasih 1, yang 3 itu adalah ibu. Kalau laki-laki cuma 1, bapak. Tapi yang sama bapak jangan kurang ajar lah. Makanya kalau seorang ibu memiliki anak laki-laki senang sama orang Batak, sama Bu ya. Kenapa? Karena tanggung jawab anak laki-laki besar. Iya. Makanya tuturi. Batak dia senang punya anak laki-laki, marga dia nggak hilang. Ya, itu pada secara duniawi. Kalau secara Islamnya dia itu bangga. Kenapa? Nanti dia tanggung jawab dia itu anaknya tanggung jawabnya besar sama orang tua, itu tidak bisa diganggu-gugat. Iya. Walaupun sama istrinya sendiri. Makanya ibu bangga. Lakinya berapa Bu? Laki-laki. Berarti semua anak ibu? 3 laki-laki 2. Tapi lebih banyak laki-laki, alhamdulillah. Berapa ibu? 3 anak laki-lakinya? Gak apa-apa, kita aman aja. Bu, berapa anak laki-lakinya? 2 tapi hilang apa-apa. Hilang satu ya. Tapi gak apa-apa. Hilangnya dia itu akan menjadi jembatan untuk ibu menuju ke surganya Allah. Ya. Hilang mana? Hilang dipanggil kan? Bukan. Bukan. Hilang terus. Dia kan tadinya nyariin awak ke Medan. Rupanya dia ke Jambi. Tapi di Jambi dilacaknya entah dia tukar nama, entah kayak mana. Biasanya anak awak itu kalau nyari pakai HP kan, tapi namanya kan masih tetap. Orang dulu aku pisahan sama anakku ini aja pakai HP, cuman salahnya anak awak ini yang satu namanya Siti Banjir, yang satu tadinya Dewi Susanti, ditambahin depannya Agnes karena dia kawin sama orang Kristen. Ini. Tapi ibu Tapi udah pisah. tapi menurut ibu masih hidup. Siapanya? Sekarang saya mau tanya sama Katin ibu, masih hidup. Masih hidup ini, tapi dia masih hidup. Hanya saja dia itu lupa dengan ibunya, ya kan? ya. Nah, tadi biar aja Bu. Iya, tidak mau mungkin salah ya. Jadi yang Allah yang Itu kan gini Bu, itu akan nanti akan ada keputusan dari Allah. Jadi gini, siapa namanya Bu? Sucipto bin Suparji. Mungkin dari saudara dia. Dan saat ini ibu merasakan dia berada di Jambi. Sekarang berada di Jambi. Ini kan santri banyak yang ada di Jambi. Mungkin salah satu bisa melihat. Jadi yang namanya Sucipto bin
Suparji, anak daripada ibu siapa? Paini Komala Dewi. Coba datangi ibunya, apapun keadaanmu dan kejadianmu, coba datangi orang tuamu, karena surgamu di telapak kakiku. Sehebat apapun sampai di sana, sekaya apapun sampai di sana, itu tidak akan diperhitungkan sama Allah. Ya mudah-mudahan dia bisa kembali ya. Ini kan kita lagi, ini walaupun kita nggak live, ini kan video nanti akan saya tayang. Mudah-mudahan di Jambi bisa melihat. Jadi bagi Anda yang berada di daerah Jambi ya, khususnya ya, khusus Jambi, ataupun berkisaran di daerah Palembang, Jambi, Lampung, Pekanbaru dan sekitarnya, apabila kalian itu mendengar yang namanya Sucipto bin Paji, silakan hubungi nomor admin juga boleh. Nanti admin akan koordinasi dengan saya. Karena ibu ini sudah berpisah sudah sekitar 25 tahun. Nah, sekitar 25 atau 30 tahun karena ibu ini sudah lupa. Jadi tahun 91. 91 berarti sekitar 32. Sekitar 30 tahunan lah. Sekitar 30 tahunan. Jadi bagi kalian para sahabat netizen ataupun para santri, para master dan bater yang berada di kawasan Jambi, Lampung, Pekanbaru, Palembang, apabila mendengar namanya Suparjo bin Suparji, silakan boleh hubungi nomor Sucipto bin Parji, silakan boleh hubungi nomor admin. Kita akan koordinasi ya Bu, biar ibu ini tenang, karena itu akan menjadi batu sandungan untuk ibu. Tapi bagi anaknya sendiri yang melihat, yang merasa dan melihat ibu ini, jangan pernah berpedoman kepada pola pikirmu sendiri. Sehebat apapun ibadahmu, setinggi apapun amalanmu, sekaya apapun hartamu, sehebat apapun pangkatmu, itu tidak akan ada nilainya di mata Allah. Jadi perlu dipahami, kalau saya ucapkan ini adalah benar adanya. Ya Bu ya, ibu namanya orang tua pasti mengharapkan anaknya baik buruk tetap anaknya Bu ya. Iyalah. Karena apa? Ibu ini masih menganggap itu anaknya itu masih bocah. Ibu punya anak Kak? Anak ibu jauh atau dekat? Dekat. Kalau anak ibu jauh, ibu tanya apa? Sudah makan belum? Iya. Sudah makan belum? Jaga Sehat. kesehatan, ya kan? Itu udah jelas kan? Iya. Padahal anaknya sudah punya cucu Bu ya. Kenapa ibu katakan itu? Apa merasa ibu anak itu masih bocah? Perasaan dia lah. Oh, berarti setiap anak itu yang orang tuanya itu masih bocah semua. Iya. Walaupun pada dasarnya sudah tua ya kan? Iya. Tapi tetap bocah. Makanya ya kita selagi kita masih memiliki ibu, coba benar-benar. Karena paling sakit saat Idul Fitri, Allahu Akbar, Allah, kita seharusnya gini ada dipegang ya. Tapi sekarang kalau orang tua sudah tidak ada, kita tidak bisa melihat tangannya lagi. Jadi bagi Anda para netizen semua, selagi masih memiliki ibu, bersyukurlah dengan adanya ibu yang bisa selalu memperhatikan. Itu udah jelas. Memang kalau namanya Ismail burung, kenapa? Sakit itu pasti dipikirkan. Padahal ibunya ya sakit. Padahal mamanya belum makan, nggak tadi diberikan. Padahal anaknya kalau dikatakan anaknya sudah hidupnya lumayan ya Bu ya. Dikatakan lumayan lah. Kenapa? Dia untuk kedudukan dia udah lumayan. Tapi kenapa yang namanya makan dan sehat itu harus diingatkan? Kenapa namanya bocah itu harus diingatkan? Itulah hebatnya orang tua. Itu memang tanpa kita sadar itu logika. Ya kan, ibu juga seperti itu kan. Dia semangat le, pada suwe kan, mangan kan kongkong. Sudah makan nak. Kalau orang Jawa bilang semangat le, jadi ibunya ini nangis ibunya ini. Saya bukan mengungkap Bu ya kan, nggak apa-apa kan, mana tahu di wadah PSS ibu bisa ditemukan dengan anak. Walau hanya Allah yang tahu. Kita nggak tahu perjalanan manusia. Kan? Iya, kita karena ini kita akan bisa live kan, atau nanti akan tayang sekitar jam 12 nanti akan saya tayangkan dan saya bagi ke grup. Jadi mereka membaca, melihat ibu ini, nah ini orang tuaku. Mudah-mudahan ada telepon. Dan bagi Anda yang sudah melihat atau mendengar alamat anak ibu yang saya sebutkan tadi, silakan hubungi nomor admin juga boleh, nanti admin akan koordinasi dengan saya. Mudah-mudahan ada jalan Bu ya. Oke,
Untuk sementara itu saya akhiri dulu. Akhiru kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.